Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini Kamis 20 Februari 2025 kita berjumpa dalam Renungan Harian Keluarga. Mengisi hari yang adalah berkat Tuhan ini, mari kita sujud dan menyembah Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan boleh beri, dan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat lain yang kami nikmati sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami berkomitmen untuk senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan karena itu saat ini kami hendak merenungkan lagi firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, agar kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 hingga 16a. Firman ditulis demikian. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari." Demikian firman, kita merenungkan dengan tema bijak memilih di tengah gemerlap informasi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita di saat ini, kebodohan digambarkan sebagai sosok perempuan bebal yang cerewet, tidak berpengalaman, dan tidak tahu malu. Ia duduk di tempat-tempat tinggi, menggoda orang-orang yang lewat dengan kata-katanya yang manis. Di era digital, gambaran ini mengingatkan kita akan bahaya informasi yang menyesatkan dan godaan yang mengintai. Perempuan bebal dalam Amsal ini melambangkan kebodohan yang menarik namun merusak dan menyesatkan. Ini bisa diibaratkan dengan konten-konten negatif, berita palsu, atau bahkan hubungan online yang tidak sehat. Hal-hal itu barangkali terlihat menarik di permukaan, tetapi pada akhirnya membawa kita jatuh dari kebenaran atau jauh dari kebenaran dan hikmat Tuhan. Nah, anggota keluarga harus kritis terhadap informasi yang diterima, tidak mudah tergiur oleh hal-hal yang terlihat menarik, tetapi selalu menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Perempuan bebal digambarkan duduk di tempat-tempat tinggi, seolah-olah menawarkan sesuatu yang istimewa dan bergengsi. Ini bisa diibaratkan dengan konten-konten yang menjanjikan popularitas, kekayaan termasuk dalam hal perjudian atau kesenangan instan. Namun kita perlu ingat bahwa tidak semua yang terlihat menarik itu baik. Mari kita ajarkan kepada anak-anak untuk tidak mudah tergiur oleh janji-janji kosong, tetapi mencari kebahagiaan sejati dalam Tuhan dan rencananya bagi hidup mereka. Perempuan bebal ini aktif mencari mangsa, mengundang orang-orang yang lewat dengan kata-katanya yang manis. Hal ini bisa diibaratkan dengan ikan-ikan yang menyesatkan, tautan-tautan yang mencurigakan, atau bahkan orang-orang yang berniat jahat. Waspadalah terhadap jebakan-jebakan ini dan berhati-hatilah dengan berinteraksi di media sosial. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ajarkan anak-anak kita untuk mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk. Bimbinglah mereka untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Tanamkan dalam hati mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka memiliki dasar yang kokoh untuk menolak godaan dan memilih jalan kehidupan yang sejati
di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Kami sangat bersyukur di saat ini boleh diperdengarkan bagi kami kebenaran firman Tuhan. Kami telah merenungkannya dan mengingatkan kami untuk terus waspada dengan tawaran godaan dunia yang menyesatkan kehidupan kami pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, dan bermasyarakat. Karena itu ya Tuhan, biar Engkau mampukan kami dengan iman di dalam Kristus Yesus untuk dapat menangkal semua godaan tawaran yang menyesatkan tersebut. Dan kami tetap berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan pola hidup yang senantiasa menunjukkan identitas ciri khas kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu berkati keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, dan kehidupan keluarga orang tua dapat memiliki peran yang penting dalam mendidik anak-anak sehingga mereka mampu berjalan di jalan yang benar, tetapi juga mengingatkan kami sebagai orang tua untuk terus memiliki teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak kami. Berkati apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami yang berkenan kepada Tuhan, buka berkat atas kehidupan keluarga kami semua. Berkati persekutuan Jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27, berkati semua mereka yang mendengarkan renungan harian keluarga ini, siapapun dan dimanapun dalam keadaan apapun diberkati. Kami berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dalam berbagai hal. Kami berdoa memohon Tuhan jamah mereka, berikan kemampuan bagi mereka jalani hidup dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi dalam iman. Yang ada dalam sukacita berbagai berkat Tuhan, biarlah sukacita ada terus di dalam Tuhan. Kami percaya hari-hari kehidupan kami akan diberkati oleh Engkau. Karena itu berkati terus hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta yang ada di jemaat ini, bahkan siapapun mereka yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan, termasuk Komisi Multimedia Jemaat Maranatha Selatan diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, berdoa terus untuk pemerintah, pemimpin gereja, biarlah mereka terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing di kepemerintahan dan di gereja, dan selalu hidup takut akan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini kami yang bersyukur, bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikian bagian renungan harian keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.